Wali Mak Dewi boleh. Wali Mak Dewi boleh. Wali Mak Dewi boleh. Jadi sekarang ni ibu masih lagi nak cakap yang ajaran Walid itu betul? Tanpa mursyid, macam mana kau nak kenal Allah? Kita dapatkan keberkatan tu, Bu. Semua tu bid'ah. Semua tu bid'ah. Semua tu bid'ah. Semua tu bid'ah. Halo para garangers, tidakkah kalian semua kangen sama cerita Walid? Seorang kakek-kakek yang karismanya bisa meluluhkan hati banyak wanita. Dalam video ini saya akan membahas bagian 2-nya saja, lanjutan dari bagian 1-nya kemarin. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kalian melihat bagian 2 ini, kalian lihat dulu bagian 1-nya. Karena antara bagian 1 dan bagian 2 ini saling berkaitan. Link video bagian 1 sudah saya masukkan di deskripsi. Inilah dia para garangers, alur cerita bid'ah bagian kedua. Suatu hari Hambali silaturahmi kepada salah seorang gurunya, yaitu Gus Andi. Diketahui Gus Andi ini memiliki relasi yang cukup baik dengan Majelis Ulama Malaysia. Kedatangan Hambali ini bertujuan untuk mengadukan semua kesesatan Walid. Mendengar cerita dari Hambali, Gus Andi yang bijaksana tentu tak langsung percaya sama Hambali karena informasinya tak dilengkapi dengan bukti-bukti kesesatan Walid. Sehingga Hambali diminta kembali ke pesantren untuk mengumpulkan bukti kesesatan Walid sebanyak-banyaknya. Karena memiliki persamaan visi dan misi, Hambali dan Baiduri sepakat bekerja sama mencari bukti kesesatan Walid untuk menyelamatkan akidah para jamaah pesantren Jihad Ummah, termasuk diantaranya ibunya Baiduri dan ayahnya Hambali. Hambali mencari bukti dengan meneliti kitab-kitab karangan Walid yang dianggapnya penuh unsur-unsur kesesatan, sedangkan Baiduri mengamati seluruh gerak-gerik Walid. Suatu malam, Walid terlihat sedang berduaan dengan Uktimia di depan asrama santriwati. Terlihat mereka sangat mesra sekali. Baiduri yang sedang memantau mereka dari kejauhan merasa ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Baiduri ingin menggali lebih dalam lagi tentang cara dakwah Walid kepada santriwati cewek, terutama santriwati yang masih gadis. Mungkin dari sinilah dia mendapatkan bukti yang kuat yang benar-benar menunjukkan kesesatan Walid. Suatu malam, Walid mendatangi asrama para santriwati itu. Walid berencana mengajak santriwati itu untuk berzikir bersama di dalam sebuah goa. Tak hanya itu saja, para santriwati ini juga diminta berdandan secantik mungkin dan memakai parfum. Karena kata Walid, adab untuk menghadap Tuhan harus berpenampilan secantik mungkin dan sewangi mungkin. Walid, kita orang tunggu Walid daripada petang tadi tau Walid. Nak menghadap Allah, mestilah cantik-cantik, wangi-wangi. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, para ukti-ukti yang polos ini mau-mau saja mengikuti kemauan Walid. Setelah siap semuanya, Walid dan para santriwati itu OTW menuju goa. Untuk memastikan kecurigaannya pada malam kemarin, diam-diam Baiduri membuntuti mereka dari arah belakang. Tak lama kemudian, sampailah Walid dan para ukti-ukti tadi di dalam goa yang dimaksud Walid. Di sana, Walid meminta Uktimia, Uktiseri, dan Uktimira untuk kusuk berzikir. Walid melarang mereka untuk menoleh ke arah Walid apapun dan bagaimanapun kondisinya.
Sekalipun mereka mendengar suara apapun itu, mereka dilarang keras menoleh ke arah Walid. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, mereka mau-mau saja mengikuti kemauan Walid. Orang yang masuk jemaah ini melalui malam zikir. Dan jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh berhenti. 3 orang santriwati sudah kusuk berzikir di pojokan sana. Berarti hanya tinggal 1 santriwati yang saat ini di hadapan Walid. Dan dia adalah Ukti Dewi. Walid merayu Ukti Dewi dengan sepik-sepik iblisnya. Sehingga pada saat itu juga Walid langsung melamar Ukti Dewi tanpa wali dan tanpa saksi. Walid juga melakukan ijab kabul pernikahan dengan Ukti Dewi dengan status nikah kontrak atau nikah batin. Dan pada akhirnya inilah saatnya Walid nak Dewi boleh. Walid nak Dewi boleh. Walid nak Dewi boleh. Walid nak Dewi boleh. Pada akhirnya Ukti Dewi berhasil dicucup oleh Walid. Dari balik gua, Baiduri mengintip bagaimana Walid memperdaya kepolosan Ukti Dewi seperti itu. Tak tahan melihat kebejatan Walid, Baiduri memanggil Hambali untuk menjadi saksi kebejatan Walid. Awak kat mana? Awak datang sekarang? Saya dekat gua belakang. Kita kena kumpul bukti yang banyak lagi. Setelah semua bukti kesesatan Walid dikumpulkan menjadi satu, mereka segera membawa bukti tersebut kepada Gus Andi. Beberapa hari kemudian, Gus Andi sampai pada suatu kesimpulan jika memang benar ajaran Walid itu menyimpang jauh dari ajaran Islam. Ini bukan bid'ah lagi, ini sudah 100% sesat dan menyesatkan. Ini ajaran Sontoloyo. Gus Andi berjanji akan segera melaporkan kejadian ini ke teman-teman Majelis Ulama Malaysia Pusat. Namun semua itu butuh waktu. Majelis Ulama Malaysia juga butuh koordinasi dengan kepolisian kerajaan Malaysia dulu. Beberapa hari kemudian, pesantren dihebohkan dengan kedatangan Umi Habibah, mantan istri Walid yang ditempatkan di Labuan. Kedatangan Umi Habibah ini pengen minta rujuk sama Walid, namun Walid tetap pada pendiriannya. Dia gak mau rujuk dengan Umi Habibah. Memang binatang! Kesian berkhianat! Tolong jangan ceraikan saya! Bukan lagi jemaah di sini. Keluar. Pada saat kejadian itu, Baiduri dan Hambali ternyata juga ada di sana. Diam-diam, tanpa sepengetahuan orang pesantren, Baiduri membawa Umi Habibah keluar dari pesantren dan menampung Umi Habibah di dalam rumahnya. Sesampainya di rumah, Umi Habibah menceritakan seluruh kesesatan Walid, termasuk menceritakan bagaimana dirinya dulu bisa diperdaya begitu saja dengan embel-embel nikah kontrak atau nikah batin oleh Walid di dalam sebuah goa. Penunggang agama itu serakah gitu macam binatang buas. Kita nikah batin dan menghalalkan semuanya. Malam ini Rasul baginda akan nikahkan kita. Hal ini sama dengan apa yang dialami Ukti Mia dan Ukti Dewi pada malam kemarin. Mendengar penuturan Umi Habibah,
Baiduri mengelus dada sambil terheran-heran sama perilaku binatang Walid. Walah ya Gusti, koyo ada umatmu yang kayak gini.